Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Salam Pancasila. Selamat pagi Bu Murni, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila kelas 41, beserta teman-temanku yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai ideologi komunisme yang dianut oleh negara Vietnam. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan Afisena dengan NIM 221810101023. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hurifai dengan NIM 221810101048. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jabur Husaini dengan NIM 221810101084. Perkenalkan, nama saya Ahmad Teguh Prasetya Wicaksono dengan NIM 221810101094. Halo, perkenalkan, nama saya Amir Rosid, jurusan Teknik Sipil, NIM 1043. Vietnam merupakan negara di Asia Tenggara dengan bentuk pemerintahan Republik Sosialis. Ideologi komunis masih digunakan di Vietnam, khususnya dalam bidang politik. Republik Sosialis Vietnam masih dikuasai oleh satu partai tunggal hingga kini, yaitu Partai Komunis. Pada tahun 1944, Prancis masih menduduki Vietnam, yang mana mereka masih berperang di Perang Dunia Kedua. Prancis mulai lemah di tahun 1945, sehingga mereka pergi dari Vietnam. Yang menggantikan mereka untuk memerintah adalah Kaisar Baudouin, seorang implan Prancis yang mempunyai hubungan dengan pencipta demokrasi. Pada saat itu juga, terdapat kelompok yang bernama Viet Cong, berhasil mendirikan pemerintah komunis di wilayah Vietnam sehingga terjadi Konferensi Jenewa di tahun 1954 yang menghasilkan perjanjian bahwa Vietnam akan dibagi dua, yaitu utara yang berideologi komunis dan selatan yang berideologi demokratis. Namun Vietnam Selatan menolak keputusan tersebut karena mereka ingin menjadi negara berdaulat sepenuhnya di Vietnam, sehingga mereka menyatakan perang kepada Vietnam Utara. Vietnam Selatan mendapat dukungan dari Amerika karena mereka juga ingin melawan kekuatan komunis. Dan perang Vietnam di tahun 1956 terjadi karena Vietnam Utara tidak mau paham komunisnya diganggu. Vietnam Utara dibantu sekutunya, yaitu Cina, Korea Utara, dan Uni Soviet. Mereka menang dalam peperangan ini. Hal ini yang membuat Vietnam pada saat ini menganut komunis sebagai ideologi negaranya. Vietnam adalah negara satu partai di bawah kendali Partai Komunis Vietnam yang memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan dan sistem hukum negara tersebut. Supremasi Partai Komunis diabadikan dalam konstitusi. Majelis Nasional Vietnam adalah badan perwakilan rakyat tingkat tertinggi. Badan ini mempunyai kekuasaan pengawasan tertinggi untuk mengawasi seluruh fungsi pemerintah dan pelaksanaan konstitusi dan undang-undang. Ia memilih presiden yang bertindak sebagai kepala negara dan panglima tertinggi. Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan diangkat oleh presiden. Vietnam sendiri hanya memiliki satu partai, yaitu Partai Komunis Vietnam, yang dapat berkuasa tanpa adanya oposisi dari partai lain, dikarenakan Partai Vietnam sendiri yang menjadi satu-satunya partai di Vietnam. Negara dengan satu partai dapat cenderung merupakan negara totaliter dan otoriter, juga dengan adanya hanya satu partai, mengurangi adanya persaingan politik, sehingga adanya sebuah kestabilan politik, dikarenakan tidak adanya oposisi. Partai politik yang ada di negara satu partai menguasai hampir segala seperti militer dan pemerintahan, juga bahkan dalam beberapa kasus menguasai aspek-aspek kehidupan masyarakat lewat peraturan yang dibuat demi adanya stabilisasi sosial dan politik. Nah, sebagai negara komunis, Vietnam merupakan negara ateis. Namun, terdapat beberapa agama yang dianut warga negaranya, terutama agama Katolik dan agama Buddha. Adapun kelebihan Vietnam dalam menerapkan ideologi komunisme secara umum. Yang pertama, terwujudnya masyarakat yang adil dan merata. Kemudian yang kedua, kepemilikan bersama atas alat-alat produksi sehingga terbentuk masyarakat yang makmur. Kemudian yang ketiga, pemerintah dan ekonomi dikontrol secara ketat dari pusat. Kemudian yang keempat, pertanian dan pabrik dijalankan secara kolektif. Dan yang terakhir, terdapat dukungan pengusaha dan reformasi dari pasar bebas, sehingga menjadikan Vietnam ini menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Di samping kelebihan yang didapatkan oleh
ideologi komunisme yang dianut oleh negara Vietnam, adapun kekurangannya. Yang pertama, kelemahan kinerja Partai Komunis Vietnam dalam mengelola ekonomi. Kemudian yang kedua, tidak adanya kepercayaan terhadap Tuhan, karena ideologi mereka adalah ideologi komunisme. Kemudian yang ketiga, mengurangi motivasi individu untuk menjadi lebih baik. Jika dibandingkan dengan ideologi komunisme negara lain, ideologi komunisme di Vietnam memiliki beberapa perbedaan. Seperti di Tiongkok. Tiongkok dan Vietnam sama-sama merupakan negara komunis, namun berbeda dalam penerapan komunismenya. Ideologi komunisme Vietnam memiliki perekonomian yang lebih berorientasi pasar, sedangkan ideologi komunisme di Tiongkok mempunyai perekonomian yang lebih tersentralisasi. Dengan Korea Utara memiliki ideologi sendiri yang mirip dengan komunisme dalam konsep dasarnya, yaitu masyarakat tanpa kelas. Namun, Korea Utara ini dikenal dengan kepemimpinannya yang otoriter dan kontrol ketat terhadap warga negaranya. Sementara di Vietnam sendiri telah mengalami reformasi yaitu reformasi ekonomi, sehingga menyebabkan masyarakatnya itu lebih terbuka. Bagaimana jika ideologi negara Vietnam diterapkan di Indonesia yang berideologi Pancasila? Terdapat banyak sekali perbedaan nilai-nilai dasar dari negara Vietnam dan Indonesia, seperti perbedaan ideologi, politik hukum, ekonomi, agama, dan pandangan terhadap masyarakat. Indonesia lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dan kesejahteraan rakyat, serta di Indonesia terdapat hak asasi manusia yang dimana warganya berhak untuk mendapatkan hak-hak tersebut, seperti mendapatkan kebebasan untuk memeluk agama yang diyakininya. Berbeda dengan Vietnam, yang dimana masih sering ditemukan pelanggaran hak asasi manusia serta pendidikan di Vietnam dihargai dengan sangat tinggi. Di Vietnam belum ada kebebasan memeluk agama untuk rakyatnya, dan Vietnam termasuk negara komunis. Meskipun begitu, Vietnam bukanlah negara ateis. Negara ini rakyatnya masih diperbolehkan menganut agama, hanya saja masih dibatasi. Belum ada kebebasan dalam menjalankan pelaksanaan kegiatan agama seperti di Indonesia. Dilihat dari perbandingan tersebut, Jadi kesimpulannya, Vietnam sebagai negara komunis memiliki sistem politik yang didominasi oleh satu partai tunggal, yaitu Partai Komunis Vietnam. Meskipun telah melakukan reformasi ekonomi dengan membuka pintu bagi investasi asing, tetap mengikuti ideologi komunis dalam politiknya. Perbedaan lain terletak pada hak asasi manusia, di mana Vietnam masih sering melibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, kebebasan beragama juga dibatasi di Vietnam, meskipun rakyatnya diperbolehkan menganut agama. Di sisi lain, Indonesia mengutamakan nilai-nilai Pancasila yang mencangkup sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia juga menekankan pentingnya hak asasi manusia dan memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama yang mereka yakini.